Aduh, kemana sih Alfia? Udah 20 menit belum datang-datang juga. Hai Vita, udah nunggu lama ya? Nah, ini orangnya. Akhirnya datang juga. Hehe, maaf ya telat. Oh iya, kamu udah pesen minum belum? Udah nih, aku udah pesen minum. Tadi sih aku pesennya kopi panas, tapi gara-gara nungguin kamu jadinya udah dingin deh. Iya deh, maaf. Sebagai gantinya nanti aku traktir deh satu kopi untuk kamu. Oh iya, kamu tahu nggak sih kenapa kopi yang tadinya kamu pesen kopi panas, kamu diemin, terus jadi dingin? Iya ya. Kenapa ya? Kopi yang tadinya aku pesen panas, aku diemin, sekarang jadi dingin. Dari fenomena tadi, kenapa ya saat Vita menunggu Alfia, kopi Vita yang tadinya panas jadi dingin? Peristiwa tersebut berkenaan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu termodinamika. Hai, sebelum kita bahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Pita Nadia. Hai, aku Alfia Rosa. Hai, aku Tri Lestari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika ini, peran pentingnya itu baru disadari setelah hukum termodinamika yang lain, yaitu hukum ke-1, kedua, dan ketiga diterapkan. Karena hukum ini merupakan dasar dari ketiga hukum yang tadi, maka namanya jadi tidak biasa, yaitu yang sering kita sebut dengan hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika ini dikenal juga sebagai hukum kesetimbangan termal. Seperti apa hukum kesetimbangan termal ini? Kita lihat. Kalau misalnya ada dua sistem, di mana sistem yang pertama ini mempunyai volume V1 dan tekanan P1, lalu sistem yang kedua mempunyai volume V2 dan tekanan P2 ini masing-masing saling terisolasi. Sehingga dia tidak saling mempengaruhi. Karena dia tidak saling mempengaruhi, maka masing-masing sistem ini berada dalam keadaan kesetimbangan penuh. Tetapi ketika sistem tersebut kemudian dihubungkan dengan sebuah sekat, maka nanti akan terjadi keadaan yang misalkan jika dindingnya adalah dinding adiabatis, atau misalkan juga dindingnya diatermik, itu akan tentunya berbeda kalau dindingnya adiabatis, karena dinding adiabatis ini tidak bisa mentransfer panas, maka nanti tidak saling mempengaruhi. Sedangkan jika dindingnya diatermik, maka nanti akan saling mempengaruhi. Seperti apa kesetimbangan termal ini bekerja? Kita lihat. Ketika ada dua buah sistem, yaitu sistem yang pertama adalah sistem A dan sistem yang kedua adalah sistem B, di mana sistem ini memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan sistem B, dan sistem B memiliki suhu yang lebih rendah, maka akan terjadi aliran kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, atau dari A ke B. Akibatnya nanti terjadi proses pengaliran yang menyebabkan sistem akhirnya berada pada keadaan suhunya sama atau mengalami kesetimbangan termal. Begitu juga ketika sistem A dan sistem B itu sebaliknya terjadi, di mana sistem B memiliki suhu yang lebih tinggi dan sistem A yang memiliki suhu yang lebih rendah, maka tetap terjadi aliran kalor. Itu dari yang suhunya yang tinggi ke rendah, atau dari B ke A, terbalik dengan keadaan yang sebelumnya. Tetapi aturan tetap berlaku dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah, dan tetap nanti akhirnya terjadi keadaan di mana antara A dan B mengalami keseimbangan termal yang diakhiri dengan keadaan suhu yang sama antara sistem. Untuk lebih memahami hukum ke-0 termodinamika, di sini kita perhatikan ada 3 sistem, yaitu sistem A tekanan PA, sistem B dengan tekanan PB, dan sistem C dengan tekanan PC.
Di antara sistem A, B, dan C disimpan penyekat yang bersifat dinding diatermis. Maka nanti akan terjadi keseimbangan termal antara A dan B, begitu pula dengan B dan C. B akan berkesetimbangan termal dengan C karena A kesetimbangan termal dengan B. Kemudian B berkesetimbangan termal dengan C, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa A akan berkeseimbangan termal dengan C. Sehingga gambaran dari sistem A, B, dan C ini boleh digambarkan sebagai A dan B keseimbangan termal dengan C, seolah-olah C, B-nya diabaikan sehingga nanti bisa diterapkan dalam beberapa aplikasi, seperti dalam aplikasi untuk pengukuran di dalam kalorimeter. Kita lihat aplikasi pertama dari hukum ke-0 termodinamika, yaitu proses termometri antara pengukuran dengan menggunakan termometer. Ketika kita mengukur suhu suatu sistem atau suatu wadah yang digambarkan sebagai gelas kimia dengan menggunakan termometer, maka nanti energi yang terdapat di dalam wadah tersebut, jika wadah tersebut misalkan panas, maka akan terjadi aliran panas dari sistem atau dari gelas kimia ke permukaan termometer. Lalu, si dinding kaca dari termometer ini kemudian akan mentransfer energi ke dalam cairan yang ada di dalam termometer. Misalkan air raksa ataupun alkohol. Nah, energi yang diterima oleh cairan yang ada di dalam termometer tersebut akan membuat cairan tersebut memuai akibat pemanasan sehingga nanti mulai terjadi kenaikan dari si cairan yang ada di dalam termometer tersebut. Kemudian ketika bertambah lagi, kalori yang diterima karena belum mengalami keseimbangan, maka nanti cairan yang ada di dalam itu akan semakin tinggi sampai terjadi akhirnya keadaan keseimbangan antara sistem yang ada di dalam gelas kimia tersebut dengan termometer, maka si angkanya atau si cairannya itu tidak akan bergerak lagi setelah terjadinya keseimbangan termal. Lihat bagaimana penerapan hukum ke-0 termodinamika ini dalam cara kerja kalorimeter. Biasanya dalam kalorimeter ini kita akan mengukur suhu yang terjadi atau suhu yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi di dalam wadah sampel. Kemudian kita akan mengukurnya menggunakan termometer. Tetapi termometer ini tidak dimasukkan ke dalam wadah reaksi tersebut, tetapi melewati air baru ke termometer. Nah, keadaan seperti ini kalau kita gambarkan berarti ada 3 sistem, yaitu sistem yang berisi sampel plus oksigen ke air lalu ke termometer. Maka di sini nanti kita awalnya terjadi keseimbangan antara sistem yang berisi sampel dengan sistem oksigen dengan air. Kemudian terjadi keseimbangan antara air dengan termometer. Sesuai dengan hukum kedua termodinamika, nanti kita bisa meringkasnya menjadi 2 sistem, yaitu antara sistem sampel dengan oksigen dan termometer. Jadi, seolah-olah airnya ini tidak dianggap sebagai suatu sistem yang diperhitungkan. Maka kita langsung mengukur menggunakan termometer keadaan sistem. Begitulah hukum termodinamika ke-0 ini. Baiklah, video pembelajaran ini akan membahas terkait dengan hukum 1 termodinamika. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pengertian termodinamika. Berbicara mengenai pengertian, apa sih pengertian dari termodinamika itu? Baiklah, termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, terbagi menjadi 2 kata. Kata pertama yaitu thermos yang artinya panas.
Dan kata yang kedua ialah dinamik, yang artinya adalah perubahan. Jadi, pengertian dari termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi energi dalam bentuk yang lainnya. Atau dalam pengertian lain, termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Di dalam termodinamika, ada dua istilah penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Sebagai contoh dari sistem dan lingkungan adalah ketika kamu berada dalam suatu ruangan atau di suatu ruangan. Nah, di dalam suatu ruangan itu terdapat udara. Maka udara yang berada di dalam ruangan tersebut dapat kita sebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar ruangan atau cahaya matahari dapat kita sebut sebagai lingkungan. Contoh lainnya, kalian pernah memasak air kan? Nah, tanpa kalian sadari, pada saat kalian memasak air, kalian sudah mengamati proses suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Ketika kalian memasak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang sedang kalian amati dapat disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas atau kompor yang kalian gunakan untuk memasak air atau suhu serta dapur dapat disebut sebagai lingkungan. Pada saat kalian memasak air, kalian menambahkan energi kalor kepada sistem, dan beberapa saat kemudian air akan matang, dan menurut ilmu termodinamika, energi dalam air tersebut telah meningkat, dan jika kalian amati juga, tutup teko tersebut ternyata juga bergerak-gerak. Dalam ilmu termodinamika, air tersebut telah melakukan usaha, maka inilah yang disebut sebagai hukum satu termodinamika. Apa sih bunyi dari hukum satu termodinamika? Hukum ini berbicara mengenai energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Seperti yang telah dituliskan di sini, bahwa energi dalam suatu sistem dapat bertambah. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kalor yang ditambahkan kepada sistem. Nah, kalau misalnya ada kalor yang masuk kepada sistem, maka energi dalam yang dimiliki oleh suatu sistem itu akan bertambah. Sangat make sense ya. Kenapa? Karena kalau itu adalah energi panas, kalau masuk ke sistem ini, berarti energi yang dimiliki oleh gas justru akan bertambah karena ia mendapatkan tambahan energi dari luar. Atau dengan cara yang kedua, yaitu gas dilakukan usaha. Jadi, misalnya suatu sistem gas, kemudian dari lingkungan memberikan usaha pada gas, yang mana usaha itu adalah perubahan energi. Berarti dari luar itu mentransfer energi ke gas lewat dari usaha tersebut. Dan juga sebaliknya, energi dalam itu akan berkurang jika ada kalor yang keluar dari sistem. Yang mana artinya adalah energi panas itu keluar dari sistem ke lingkungan. Sehingga energi dalam yang dimiliki akan berkurang, atau dengan cara yang kedua, dengan gas yang melakukan usaha. Itu artinya gas tersebut sedang mentransfer energi ke suatu hal lain di luar sistem. Contohnya dapat juga seperti ke lingkungan, sehingga gasnya akan berkurang energi dalamnya. Nah, melewati cara-cara inilah, hukum satu termodinamika itu mengatakan bahwa energi dalam itu bisa berubah lewat dengan dua cara. Yang pertama adalah kalor, dan yang kedua adalah usaha. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan energi dalam?
Di teori kinetik gas sudah belajar mengenai energi dalam, yang artinya adalah menjumlahkan seluruh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul yang ada di dalam sistem. Nah, jika kita memiliki energi dalam yang berubah, kita pakai lambang delta U yang menandakan bahwa energi dalamnya mengalami perubahan. Nah, itu adalah perubahan total energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Energi dalam itu bergantung molekul yang dimiliki dalam suatu sistem. Kalau gasnya monoatomik, kita memiliki delta U atau perubahan energi dalam yang dapat dirumuskan sebagai 3/2 dikali N kecil itu adalah jumlah mol dikali R yang merupakan tetapan gas, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu. Kalau misalnya energi dalamnya berubah, tinggal dikali delta T, artinya dalam suatu sistem gas tertutup, perubahan energi dalam itu bisa berubah kalau suhunya berubah. Kalau suhunya tidak berubah, berarti energi dalamnya juga tidak berubah. Untuk diatomik, delta U-nya dirumuskan sebagai 5/2 NR delta T. Kenapa lebih besar? Karena jumlah gerakan yang bisa dilakukan oleh suatu molekul itu lebih banyak, sehingga delta U atau perubahan energi dalam dari suatu sistem gas diatomik itu dirumuskan sebagai 5/2 NR dikali delta T. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W. Dengan keterangan sebagai berikut. Kenapa ada Q dan kenapa ada W? Karena, seperti yang sudah dijelaskan tadi, energi dalam atau delta U bisa berubah lewat dua cara. Yang pertama yaitu kalor atau Q, dan yang kedua yaitu usaha atau W. Namun, dalam menggunakan persamaan ini kita harus hati-hati, karena terdapat tanda positif dan juga tanda negatif yang harus kita pahami. Berikut penjelasannya. Q akan bertanda positif ketika kalor diberikan ke sistem. Kemudian, Q akan bertanda negatif ketika sistem melepaskan kalor. Selanjutnya, W akan bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W akan bertanda negatif ketika sistem dikenakan usaha. Dan yang terakhir adalah delta U, atau energi dalam. Akan bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Sedangkan delta U bertanda negatif, berarti energi dalam sistem berkurang. Dalam hukum termodinamika 1 akan mengalami 4 proses. Proses ini merupakan perubahan sistem ke keadaan baru karena perubahan keadaan gas. Proses termodinamika mengubah keadaan awal sistem menjadi keadaan akhir tertentu dengan cara mengubah suhu, volume, maupun tekanannya. Proses yang pertama yaitu isobarik. Isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Proses ini diteliti oleh Jacques Charles, sehingga dikenal sebagai hukum Charles. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini merupakan persamaan keadaan gas pada proses isobarik. Untuk mengetahui karakteristik dari proses isobarik, kita bisa menggunakan grafik PV. Sebuah garis lurus horizontal akan terbentuk. Inilah kurva dari proses isobarik. Berdasarkan konsep usaha yang dilakukan oleh sistem adalah W sama dengan P dikali V2 dikurang V1, atau W sama dengan P delta V. Untuk perpindahan kalor yang terjadi pada sistem, QP sama dengan
CP dikali T2 dikurang T1 atau CP delta T, di mana CP adalah kapasitas kalor gas pada tekanan tetap, T1 adalah temperatur awal gas, T2 adalah temperatur akhir gas. QP positif berarti kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk meningkatkan nilai temperatur dari sistem. Sehingga formulasi hukum pertama termodinamika pada proses isobarik adalah delta U sama dengan CP delta T dikurang P delta V. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses isobarik. Proses yang kedua yaitu isohorik. Isohorik adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Proses ini diteliti oleh Joseph Gay-Lussac, sehingga dikenal dengan hukum Gay-Lussac. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini merupakan persamaan keadaan gas pada proses isohorik. Untuk mengetahui karakteristik dari proses isohorik, kita bisa menggunakan grafik PV, sehingga sebuah garis lurus vertikal akan terbentuk. Inilah kurva dari proses isohorik. Berdasarkan konsep usaha yang dilakukan oleh sistem adalah W sama dengan 0, karena gas ini tidak memiliki lebar dari sumbu V. Untuk perpindahan kalor yang terjadi pada sistem, QV sama dengan CV dikali T2 dikurang T1 atau CV delta T, di mana CV adalah kapasitas kalor gas pada volume tetap, T1 adalah temperatur awal gas, T2 adalah temperatur akhir gas. Formulasi hukum pertama termodinamika pada proses isohorik adalah Q sama dengan delta U. Artinya, kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk meningkatkan energi dalam. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses isohorik. Proses yang ketiga yaitu isotermal. Isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada temperatur tetap. Proses ini diteliti oleh Robert Boyle, sehingga dikenal sebagai hukum Boyle. P1V1 sama dengan P2V2. Ini merupakan persamaan keadaan gas ideal pada proses isotermal. Untuk mengetahui karakteristik dari proses isotermal, kita bisa menggunakan grafik PV. Sebuah garis lengkung landai akan terbentuk. Inilah kurva dari proses isotermal. Berdasarkan konsep usaha, kita bisa menggunakan integral untuk menghitung luas area antara kurva dan sumbu V. W sama dengan P1V1 ln V2 per V1. Untuk perubahan energi dalam, karena temperatur gas tidak berubah, maka energi dalam awal dan akhir adalah sama atau U1 sama dengan U2, sehingga perubahan energi dalam pada proses isotermal sebesar delta U sama dengan 0. Formulasi hukum pertama termodinamika pada proses isotermal adalah Q sama dengan W. Artinya, kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk melakukan usaha. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses isotermal. Proses yang keempat adalah adiabatik. Adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem keadaan gas antara kondisi awal dan akhir. Dapat dihitung melalui hukum Poisson. P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma. Ini merupakan persamaan keadaan gas ideal pada proses adiabatik. Untuk mengetahui karakteristik dari proses adiabatik, kita bisa menggunakan grafik PV. Sebuah garis lengkung curam akan terbentuk. Inilah kurva dari proses adiabatik.
Berdasarkan konsep usaha, kita bisa menggunakan integral untuk menghitung luas area antara kurva dan sumbu. W sama dengan P1V1 dikurang P2V2 per gamma dikurang 1. Untuk kalor, karena sistem terisolasi di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, maka nilai Q sama dengan 0. Formulasi hukum pertama termodinamika pada proses adiabatik adalah delta U sama dengan W. Artinya, perubahan energi dalam dari sistem digunakan untuk melakukan usaha. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses adiabatik. Hukum 2 termodinamika. Hukum ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. 1. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah keseluruhan menjadi energi atau usaha luas. Kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberi pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Selanjutnya, entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Apabila sejumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversible pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan Q dibagi T, atau perubahan entropi sama dengan kalor dibagi suhu. Penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama ada mesin Carnot. Ilmuwan bernama Sandy Carnot membuat sebuah hipotesis mesin Carnot ideal, dan mesin tersebut memiliki efisiensi maksimal yang sesuai dengan hukum termodinamika 2. Siklus pada mesin tersebut disebut Carnot. Dan yang kedua ada mesin pendingin. Mesin pendingin atau refrigerator adalah mesin yang dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya adalah kulkas dan AC di rumah kita. Koefisien daya guna merupakan ukuran penampilan dari mesin pendingin yang diberi lambang Kp. Nah, di samping ini merupakan rumus untuk mencari koefisien daya guna mesin pendingin, di mana Q2 adalah kalor yang diserap dari reservoir suhu T2, Q1 adalah kalor yang diberikan pada reservoir suhu T1, W adalah usaha yang diperlukan, T1 adalah suhu tinggi, sedangkan T2 adalah suhu rendah. Hukum termodinamika kedua menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon sebenarnya adalah nama merek dagang yang nama ilmiahnya adalah CVC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator. Akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor panas dari bagian dalam atau isi kulkas sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin.
Saat penyerapan kalor terjadi, freon bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor kemudian memanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Hukum 3 termodinamika. Hukum 3 termodinamika berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga mengatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, di samping ini merupakan contoh grafik pada hukum 3 termodinamika. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin rendah suatu zat, maka semakin besar jumlah langkah yang diperlukan untuk mendinginkan zat lebih lanjut. Saat suhu mendekati 0 Kelvin, jumlah langkah yang diperlukan untuk mendinginkan zat semakin mendekati tak terhingga. Susunan paling teratur dari zat kristalin sempurna pada 0 absolut, di mana pada susunan seperti ini, atom atau molekul paling sulit bergerak. Entropi adalah munculnya efek ketidakberaturan atau kerusakan pada saat terjadi peningkatan energi pada suatu sistem. Nah, di hukum ini juga dijelaskan bahwa jika pada suhu 0 Kelvin, sistem ada dalam kondisi diam atau statis. Kondisi suhu lingkungan kita anggap saja suhu ruang, berada pada suhu yang tidak memungkinkan sistem untuk diam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan membantu kalian dalam mempelajari konsep materi termodinamika. Kami ucapkan terima kasih.